Pemirsa Intens Investigasi. Perseteruan antara Firdaus Oyobo dengan Hotman Paris Hutapea kian hari kian melebar dan tidak tentu arah. Pasca saling sindir soal harta kekayaan, kini keduanya pun saling sindir soal kemampuan dalam berbahasa Inggris. Tidak ada asap jika tidak ada api. Semua bermula dari aksi Firdaus membuat surat somasi yang ditujukan kepada dua produsen mobil mewah terkait insidennya dengan Rudy Salim. Lantas seperti apa tantangan Firdaus terhadap Hotman untuk debat soal hukum dengan menggunakan bahasa Inggris? Di lain kisah, seperti apa pula aksi Firdaus Oyobo yang menepati janjinya untuk memberikan rumah kepada Ibu Ida, pendukung barunya. Dan seperti apa pula penjelasan Firdaus terkait dirinya yang sempat ribut untuk kali kedua di persidangan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah Hotman Paris yang terus menyindirnya dengan meremehkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan menyebutnya sebagai sultan palsu langsung ditanggapi balik oleh Firdaus Oyobo dengan tidak kalah sarkas. Ya, Firdaus pun menilai bahasa Inggris Hotman justru tidak lebih baik darinya. Meski Hotman mengaku diri pernah tinggal selama 4 tahun di Australia serta bekerja di firma hukum internasional dengan bos para pengacara bule. Firdaus pun justru balik mengaku diri jika kemampuan bahasa Inggris kejawennya berada di atas Hotman. Karena itulah Firdaus pun juga menantang Hotman untuk melakukan debat soal hukum dengan bahasa Inggris untuk membuktikan siapa di antara mereka yang lebih fasih berbahasa Inggris. Berita duka cita atas kualitas pengacara. Coba tonton video di mana si Sultan Uranium membacakan surat dia ke Lamborghini yang bahasa Inggrisnya bukan hanya salah tapi berantakan parah di mana-mana. Waktu dia membaca kata immediately artinya segera, dia bilang immediately. Bayangkan coba, immediately dibaca immediately, dan masih banyak kata-kata lain di surat yang dibacakan itu. Waktu dibacakan berantakan, padahal gelarnya begitu banyak. Sultan bohong-bohongan itu. Sultan Uranium punya tanah tapi bajunya aja dibeli di pinggir jalan. Mendingan gak usah ngomong-ngomong deh, ya. Bahasa Inggrisnya juga belepotan begitu. Dia tanya lagi mengenai bahasa Inggris Hotman. Hotman itu 4 tahun di Australia di kantor pengacara raksasa, ya, yang bahasa Inggris harus perfect, harus sempurna. Namanya juga kantor pengacara dan bosnya bule-bule semua, okay? Ada yang bilang Hotman itu tata bahasanya nggak bagus. Aduh, muka kamu aja begitu, ya. Okay. Halo, ya, lihat nih. Biasa saya juga merangkul bahasa Inggrisnya Hotman. Biasa itu. Jadi Hotman itu belum bisa menunjukkan itu saya bisa bahasa Inggris jago banget. Apa lidah lu aja masih belok begitu. Muka saya asli. Ya, muka saya asli. Gantengnya kagak bisa dibandingin sama siapapun. Muka saya asli. Walaupun ya saya pakai baju kaki 5 kata si Hotman. Walaupun saya pakai baju grosiran di Pasar Impres, muka saya asli coy. Ya, melebihi kilaunya berlian si Hotman dan kilaunya Lamborghini si Hotman. Tapi kalau Hotman memang sudah wayahnya dia harus memakai baju-baju yang mahal. Kenapa? Titik. Kenapa? Wajahnya itu loh, wajahnya itu harus mengaca diri. Dia mau pakai baju, pakai berlian kayak apapun, kalau disandingkan sama saya, oh kalah ganteng bos, jauh gantengan saya bos. Kita tempur, ya kita undang TV, ayo kita bisa bahasa Inggris. Tempur bahasa Pak. Ayo dong. Udah tantangin ya Pak? Iya, gua udah tantangin. Ayo bahasa Inggris gimana? Kalau dia nggak berani head to head dengan gue di TV, video call aja.
Gue pakai bahasa Inggris kejawen, dia pakai bahasa Inggris kejawen juga. Karena nggak ada tuh di dalam lidah dia tuh, gue nggak pernah nemuin Hotman Paris pakai bahasa Inggris British. Nggak pernah itu. Gue pernah belajar listening comprehension, listening reading, ya kan, vocabulary dan lain-lain. Gue nggak pernah melihat pelajaran-pelajaran yang gue dapat dari kuliah gue tadi, ya, di lidahnya Hotman. Dia masih Inggris kejawen. Adu bahasa Inggris, debat akademis tentang hukum. Pakai bahasa Inggris. Iya. Nyinyiran Hotman terkait kemampuan bahasa Inggris Firdaus yang dinilainya amburadul berpegang pada aksi Firdaus saat membacakan surat somasi yang ditujukannya kepada 2 produsen mobil kelas atas dunia. Ya, selain pengucapan kata per kata yang melenceng dari pengucapan yang semestinya, Hotman pun juga menyoroti susunan tata bahasa yang berantakan, seperti yang dibacakan oleh seterunya itu. Dan untuk menjatuhkan Firdaus, Hotman pun mengumbar sayembara kepada siapa saja untuk bisa menemukan kesalahan-kesalahan bahasa Inggris Firdaus saat membacakan surat somasinya itu. Hadiahnya pun tidak tanggung-tanggung, uang tunai ratusan ribu serta parfum by Hotman Paris. Kepada para siswa sekolah menengah atas di seluruh Indonesia, kalau kau bisa uraikan mana lagi kata-kata dari si Sultan Uranium tersebut yang bahasa Inggris dan pronunciation-nya salah, kau akan dapat hadiah dari Hotman 500.000 ditambah dengan parfum Crazy Rich by Hotman Paris. Oke, lihat postingan dia, lihat video yang dimana si Sultan Uranium membaca bahasa Inggris semuanya berantakan. Oke, mana lagi yang salah-salah, saya kasih kau hadiah. Saya punya istilah sendiri, istilahnya bahasa Inggris kejawen. Kalau dia bahasa Inggris apa? Kalau dibilang British, saya nggak melihat katanya bahasa jago Inggris. katanya Bang. Saya nggak melihat bahasa Inggris British di dalam mulut Hotman. Saya nggak melihat bahasa Inggris American di dalam mulut Hotman. Yang saya lihat Hotman itu berbicara bahasa Inggris kejawen juga sama kayak saya. Saat dilecehkan Hotman Paris soal kemampuan bahasa Inggrisnya, justru membuat Firdaus balik meragukan kemampuan bahasa Inggris seterunya itu. Pasalnya, Firdaus pun berdalih, bahasa Inggrisnya terkesan agak aneh dan terdengar tidak biasa di kuping halayak. Lantaran, ia pun memakai bahasa Inggris kejawen yang memang diciptakan dan menjadi ciri khasnya. Sementara, bahasa Inggris Hotman justru tidak berciri, baik ciri aksen British maupun Amerika. Lantas apa yang menjadi ciri khas bahasa Inggris kejawen ala Firdaus Oyobo? Bahasa Inggris kejawen kayak saya, agak terbata-bata, agak ke nasionalisme, ya kan, agak lebih Pancasilais gitu loh. Sama seperti Hotman. Jadi Hotman itu belum bisa menunjukkan itu dia, saya bisa bahasa Inggris jago banget. Apa lidah lu aja masih belok begitu. Udah, gua ngambil di Umpang. Umpang, gua udah ngambil. Ya, gua ngambil di Umpang, tapi kan gua stop dulu karena gua lagi sibuk ini. Persiapan disertasi. Selain menyentil Hotman yang tidak memiliki ciri khas dalam bahasa Inggrisnya, Firdaus pun juga menilai jika kemampuan bahasa Inggris seterunya itu pun justru masih di bawah kemampuan bahasa Inggris anaknya yang baru berusia 10 tahun. Karena dengan lidahnya yang sudah seperti lidah para bule, anaknya itu pun juga cukup fasih dalam berbahasa Inggris, baik dengan aksen British maupun dengan aksen Amerika. Tidak seperti Hotman yang aksennya pun tidak jelas. Lantas, berapa bahasa sebenarnya yang dikuasai oleh Firdaus? Dan apa pula pesan khusus Firdaus untuk seterunya itu? Hotman itu kalah sama anak saya yang umur 10 tahun bahasa Inggrisnya. Kalau anak saya Inggris British, Inggris Amerika hafal. Jago anak saya, lidahnya pun kayak orang bule kalau anak saya. Saya kuliah waktu tahun 95 itu di Akademi Bahasa Asing, Sastra Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. Tetapi karena lidah saya lidah Jawa, lidah Indonesia, ya saya sebutnya lidah kejawen. Kan gitu. Nggak ada tuh, kecuali saya benar-benar mendalami. Saya bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Tegal, bahasa Bima, bahasa Maluku, bahasa apa bisa saya. Bahasa Sulawesi, sedikit-sedikit walaupun nggak jago ya, bisa. Pesan buat Bang Hotman apa?
Ya obatannya terus sakit lah, penyakitnya terus berobat ya. Ya biar jalan itu kok kasihan jalannya udah bongkok begini. Kasihan banget ya. Jadi udah nggak seger lagi, ya mukanya juga udah hitam-hitam kan, udah kusut. Jadi berobat yang rapi dulu lah. Berobat yang rapi baru masuk lagi ke entertain. Jangan maksain sok kuat gitu loh. Seakan-akan wah saya masih hebat, saya udah sehat, saya udah bisa joget lagi. Jangan. Kalau penyakit kalau datang, masuk lagi rumah sakit selesai. Berbeda dari tantangannya terhadap Hotman Paris untuk debat soal masalah hukum menggunakan bahasa Inggris. Lalu seperti apa aksi Firdaus Oyobo yang menepati janjinya untuk memberikan rumah kepada Ibu Ida, pendukung barunya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di lain kisah, keberuntungan pun tiba-tiba menaungi seorang ibu asal Bima bernama Nur Wahidah. Ya, aksi Ibu Ida membela Firdaus Oyobo dengan membenarkan pernyataan-pernyataan Firdaus tentang jumlah kekayaan yang dimiliki dan latar belakangnya sebagai cucu Sultan Bima. Meskipun bukan keturunan langsung, akhirnya berbuah manis. Lantaran Firdaus pun secara spontan memberikan sebuah rumah kepada Ibu Ida. Selama ini yang kami dengar, yang kami tahu, yang kami kenal, Bang Firdaus itu emang keturunan Raja Bima gitu loh. Ya betul. Dia keturunan raja, gimana nggak terhormat. Jadi ya nggak salah, Bang Firdaus itu adalah salah satu orang yang memiliki kekayaan yang di Bima sana gitu loh. Gitu. Nggak salah. Persepsi netizen ini salah kalau menurut saya. Kan Bang Firdaus itu bilang ya, kalau dia itu adalah keturunan Raja Bima, ya kan? Nah, Raja Bima itu mempunyai kuasa untuk menguasai, memiliki kekayaan alam itu gitu loh. Artinya dia tuh bukan dia yang punya, artinya dia itu keturunan yang punya kekayaan tersebut, bukan Bang Firdausnya langsung. Jadi saya rasa itu salah persepsi dari orang-orang gitu loh. Benar kok. Benar, boleh dicek ke sana. Jadi kekayaan alam di Bima itu banyak ya. Ada uranium, ada emas ya. Saya minta kepada masyarakat Bima, Dompu, untuk mencari ibu ini yang bernama Ibu Ida ya. Nggak tahu dia Bimanya Bima mana. Mohon suruh hubungi saya segera, saya kasih rumah seharga ratusan juta. 1 unit rumah untuk ibu ini. Mohon ya, karena ibu ini benar-benar natural bicaranya, ya, benar-benar jujur, ya. Jadi saya berterima kasih pada ibu ini dan tolong suruh hubungi saya, langsung saya kasih rumah cash senilai ratusan juta. Ya, pada akhirnya Firdaus pun bisa bertemu langsung dengan Ibu Ida yang dulu pernah ia blokir lantaran berbeda kubu saat menangani kasus investasi bodong. Kepada Ibu Ida, Firdaus pun langsung memenuhi janjinya, memberikan Ibu Ida sebuah rumah di Cilengsi yang memiliki luas tanah 60 meter dengan luas bangunan 30 meter serta harga jual mencapai 300 juta lebih. Namun, lantaran rumah tersebut tidak pernah dihuni selama kurang lebih 2 tahun. Jadi, dibutuhkan sedikit perbaikan agar bisa segera ditempati. Dan inilah detik-detik penyerahan surat rumah dari Firdaus Oyobo kepada Ibu Ida, serta pendapat Firdaus terkait sosok Ibu Ida yang tiba-tiba saja menjadi pendukungnya. KTP saya untuk ngurus rumah yang di Cilengsi. Cilengsi, ya. Ini KTP-nya untuk urus balik nama atas nama beliau ya, tapi punya balik nama surat AJB ya, AJB atau AJB dari developer ke beliau. Karena saya kan dikasihnya oleh developer. Nomornya. Aku belum Saya dikasihnya sama developer dan
tetap developer yang memberikan surat ke beliau, bukan saya. Itu yang saya dapatnya dari perjanjian jasa hukum klien Saya foto, saya kirim ke WA-nya. Ayo fotonya. Nah, kondisi rumahnya gimana Bang? Ntar nggak bisa ditempatin lagi? Iya. Bisa. Hanya perbaikan aja, perbaikan paling 10-20 juta. Udah biasa orang Bima tempat Biasa ini. kalau rumah itu biasa perbaikan itu paling ubin-ubinnya yang retak diganti kayak gitu. Yang bisa di-share nggak, Bang? Rata-rata hampir 100 meter rata-rata. Luas tanahnya rata-rata 100 meter, tipenya e-komersil ya. Tipe komersil, jadi artinya di sini bukan tipe 21 rumah, bukan ini tipe komersil. Rumah yang lumayan lah itu, hanya saja karena udah 2 tahun setengah terlantar, jadi ada perbaikan sedikit-sedikit. Surat rumah ini atas nama saya ya Bu. Ini video Babesa di blok berapa nih? Blok H3. 3 nomor 21. Nomor 21 ya. Heeh. Ini luas tanahnya 60 meter, luas bangunan 30 meter. Tapi di sana ada depannya, jadi tanahnya doang ini bisa gini, tapi di depan ada pasungnya. Ada taman. Ada taman apa segala itu. Jadi ini tinggal melakukan perbaikan aja sedikit ya, melakukan perbaikan sedikit. Ibu udah bisa masuk gitu ke sana. Kan uang 10-20 juta lah. Iya. Gitu ya. Jadi rumah ini saya dikasih oleh developer karena saya menang perkara. Ini suratnya ibu pegang sebelum dibalik nama. Gitu. Ya paling harganya 350 jutaan. Ya, alhamdulillah. Banyak loh itu Bang Firdaus. Nggak besar lah, nggak besar. Ya alhamdulillah udah ketemu dan memang orangnya baik ya, memang dari perkataan juga baik, itu juga dari semua kan tergantung amal perbuatan kan gitu. Kalau memang awalnya niatnya baik ya semuanya juga akan berbuah baik kan gitu. Yang kedua Ibu Ida ini memang orangnya humble ya, mudah bergaul, dan supel gitu. Yang kedua, yang ketiga ternyata beliau ini pernah saya blokir. Kenapa Bang? Satu peristiwa saya pernah memblokir beliau karena waktu saya pegang kasus Sanjay, beliau kan dari pihaknya si Andi, pokoknya UMKM gitu kan. Sementara saya dapat kuasa kan dari Sanjay untuk menagih Farhat Abbas dan Elsa Sharif kan gitu. Ternyata datang oleh beliau bilang bantu saya, kita orang-orang sama-sama orang Bima. Bukan datang telepon. Ya telepon. Telepon, bantu saya, kita sama-sama orang Bima gitu. Tolong tinggalkan Sanjay kayak gitu-gitulah. Inilah orang waras yang sesungguhnya yang melihat permasalahan itu secara komprehensif itu. Udah sering lihat di media sosial, jadi ya seperti udah ya biasa aja gitu. Maksudnya udah sering lihat track recordnya kan di media sosial, bukan lagi orang yang nggak dikenal. Bahkan setiap pertemuan dengan orang Bima itu, ketemu dengan orang Bima itu jadi bahasan gitu loh, pembicaraan gitu. Artinya yang beliau tuh emang orang yang udah dikenal gitu loh. Dari aksi Firdaus Oyobo yang menepati janjinya memberikan rumah kepada Ibu Ida. Lalu, seperti apa penjelasan Firdaus Oyobo terkait dirinya yang sempat ribut untuk kali kedua di persidangan? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pasca keributan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang Rasman Nasution versus Hotman Paris beberapa waktu lalu, Firdaus Oyobo kembali mengamuk di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin pekan lalu. Dalam sidang gugatan terhadap Pantai Indah Kapuk II, keributan pun terjadi setelah Firdaus melontarkan protes terhadap usulan pihak kuasa hukum penggugat Pantai Indah Kapuk II mengenai kehadirannya dan juga pengacaranya. Meskipun awalnya protes Firdaus dilakukan dengan cara sopan kepada majelis hakim, provokasi dari suara emak-emak yang terdengar di ruang pengadilan membuat emosi Firdaus pun terpancing. Tidak pelak, hal ini pun akhirnya memantik adu mulut dan juga saling tunjuk di ruang sidang. Berikut ini penjelasan Firdaus Oyobo terkait insiden itu. Enggak, memang sidang rutin kan. Biasanya kan gue duduk di depan, karena gue ada dibekukan kan gue duduknya di ruang tunggu kan, gue menghargai persidangan kan, karena kan kantor hukum gue, gitu loh. Karena kepala desa itu percayanya sama kantor hukum gue kan, jadi pengacara-pengacara yang ada di kantor gue, mereka lah yang sidang mewakili, gitu loh. Gue duduk di
di luar arena sidang gitu. Tetapi yang bikin gue tersinggung itu pengacara yang ada di situ mau diusir. Bukan gue ngejagain pengacara yang mau diancem, mau dilempar dari lantai 3. Gue ngejagain mereka. Sidang seperti semula kan itu udah berjalan hampir 3 bulan ya. Dipegang oleh kantor hukum gue, sidang PIK 2 sih. Sidang PIK 2 dengan penggugat Edi Mulyadi dan kawan-kawan ya 30 orangan lah. Gue mah pengacara kepala desa, alah bohong lu katanya. Lu baca surat kuasa gue bilang. Gue pengacara kepala desa, gue bilang gitu. Alah udah lu antek Cina lu, gue diem kan. Dari orang-orang ini, rombongan si Edi Mulyadi, si Koji Nudin segala itu. Tapi yang senior-senior, yang tua-tua ngomongnya. Yang cewek sama aki-aki lah gitu. Gue bilang, gue ini gak ada kaitannya sama PIK 2. Gue ini pengacara kepala desa Abdesi. Gak ada. Lu lihat gak gue ngomong di persidangan? Kan gue diem. Lu bacot apapun di ruang sidang, gue kagak pernah ribut. Nggak ada kaitannya juga, kepala desa ini dituduh katanya calo tukang jual-jual tanah di Kabupaten Tangerang. Akhirnya ikut kena gugat juga karena dituduh calo, padahal kepala desa juga kagak ngerti. Akhirnya kan yang terjadi akhirnya kohot kan, kepala desa kohot, bukan mereka berdua. Mereka mah nggak ngerti sama sekali, cuma jadi korban fitnahan doang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.